Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah cara menjamak muannas salimkan isim maksur. Nah, isim maksur itu adalah isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah yang jatuh setelah harokat fathah. Jadi kira-kira belakangnya berbentuk seperti ini. Nah, in aradta jam'al maksur fa alifuhu tu'ta hukmaha fit tasniyati aidon, sama. Jadi diberikan hukumnya ketika dalam keadaan tasniyah. Oke. Nah, contoh misalkan jadi dalam tasniyah itu cara mentasniahkan isim maksur terbagi menjadi dua macam. Satu, apabila isim maksur tersebut itu sulasi, ya. Yang kedua adalah fauqa sulasi, artinya hurufnya lebih dari 3. Apabila isim maksur tadi itu lebih dari 3, maka langsung alif maksuronya ini diganti menjadi ya. Nah, apabila isim maksur tersebut itu sulasi atau hurufnya lebih dari 3, atau hurufnya hanya berjumlah 3, maka alifnya itu dikembalikan, ya, dikembalikan. Apabila dia gantian dari wawu, jadi alifnya itu dikembalikan. Jadi alifnya nanti dikembalikan. Apabila alif itu merupakan gantian dari wawu, maka dikembalikan menjadi wawu. Apabila alifnya merupakan gantian dari ya, maka dikembalikan menjadi ya. Nah, contoh misalkan ada lafadz hubla dan fudla. Hubla ini hurufnya lebih dari 3, ya. Jadi dia termasuk fauqa sulasi. Jadi ha, ba, lam, alif, ada 4 huruf. Fudla juga begitu, masuk ma fauqa sulasi. Maka alifnya langsung diganti dengan ya menjadi hublayatun, menjadi fudlayatun. Nah, contoh berikutnya adalah lafadz roja dan lafadz huda. Nah, ini juga alif maksuroh. Nah, ini berjumlah 3 huruf, maka masuk kelompok sulasi. Sehingga ketika dijamak muannas salimkan, alifnya dikembalikan kepada wawu atau dikembalikan pada ya, tergantung dia gantian dari apa. Karena dalam lafadz roja ini berasal dari wawu, maka ketika dijamak muannas salimkan menjadi rojawatun. Lafadz huda ini berasal dari ya, maka ketika dijamak muannas salimkan menjadi hudayatun, begitu. Nah, berikutnya wa in jamakta nahwa sholatin wa zakatin wa fatatin wa nawatin mimma alifuhu mubdalatun minal wawi awil ya'i hadafta minhu atta wa qallabta al alifa al mubdalata minal wawi wawan wal mubdalata minal ya'i ya'an wa jamaktahu bil alifi wa ta'i. Nah, misalkan contoh lafadz sholat, zakat, fatat dan nawat. Maka cara menjamak muannas salimkannya, yang pertama adalah taknya dibuang. Jadi tak yang dalam sholat ini dibuang, zakat ini dibuang, tak ini dibuang, tak ini dibuang. Setelah itu alifnya yang merupakan gantian dari wawu dikembalikan menjadi wawu, yang merupakan gantian dari ya dikembalikan menjadi ya. Nah, sehingga contoh misalkan sholatin, ini adalah alifnya berasal dari wawu. Pertama taknya dibuang, setelah itu alifnya dikembalikan menjadi wawu, menjadilah sholawatin. Zakatin, ini alifnya merupakan gantian dari wawu. Nah, maka setelah dijamakkan muannas salim dengan membuang taknya, lalu alifnya dikembalikan menjadi wawu, jadilah zakawatin. Begitupun juga dalam fatatin menjadi fatayatin, nawatin menjadi nawayatin. Nah, untuk lafadz hayatin sendiri, di mana alifnya hayatin ini adalah gantian dari ya, maka dia dijamakkan menjadi hayawatin. Karena kalau dia dijamakkan dengan cara yang ini tadi, ya, dengan cara bila dia gantian dari ya maka dikembalikan menjadi ya, maka akan terjadi berkumpulnya 2 ya. Ya, bisa-bisa menjadi hayayatin yang dua-duanya berharokat fathah, dan ini tidak boleh. Nah, sehingga khusus untuk lafadz hayatin dia jamaknya menjadi hayawatin, tidak menjadi hayayatin begini. Karena apa? Karena kalau jadi hayayatin dengan ikut kaidah ini tadi, ya, maka akan terjadi berkumpulnya 2 ya yang berharokat fathah, dan ini tidak boleh. Oke, berikutnya yang terakhir adalah cara menjamakkan kalimat yang jumlahnya 3 huruf, ya. Sulasi itu maksudnya 3 huruf jumlahnya. Nah, as-sakini tsani yang huruf keduanya mati. Ada 3 huruf yang huruf keduanya mati. Contoh misalkan adalah lafadz da'dun dan sajdatun atau dobiyatun. Nah,
Kalau kita tidak menghitung taknya, maka dia jumlahnya hurufnya 3, sin, jim, dan dal. Dobiyatun kita tidak menghitung taknya, berarti do, ba, dan ya. Ini semuanya huruf yang keduanya mati, jimnya mati, kemudian baknya mati. Nah, maka dalam lafadz yang seperti ini kita wajib untuk memfathah huruf yang keduanya. Ya, huruf keduanya yang tadi mati asakini sani ini harus difathahkan, wajib. Sehingga da'dun ketika dijamakkan menjadi da'adatun, bukan menjadi da'datun, bukan. Jadi da'datun bukan, tapi dia dijamakkan dengan menghidupkan huruf keduanya menjadi da'adatun, sajadatun menjadi sajadatun, dobiyatun menjadi dobayatun. Jadi huruf keduanya yang tadinya mati harus dihidupkan kembali. Contoh misalkan dalam Al-Quran ada hasarot, ini dari hasrot ya, jadi hasrotun menjadi hasarot. Wallahu a'lam.